Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Oasis, obrolan bareng Islam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sahabat semua senantiasa dalam rahmat, barokah dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Oasis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan malam hari ini di malam Sabtu ya, di malam Sabtu tanggal 9 Januari atau bertepatan tanggal 21 Rajab. Kita kembali bertemu dalam program kita, yaitu program Oasis, obrolan dan analisis seputar Islam. Dan insya Allah malam hari ini kita akan coba kembali berdiskusi, berbincang, ya, membedah lebih dalam materi yang insya Allah sangat up to date ya, di mana kita malam hari ini akan membawakan tema Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan Islam global. Yang ini tentu relevan karena bulan ini kita masih berada pada bulan Rajab gitu ya, di bulan 21 Rajab, dan ini adalah bulan di mana terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, yakni Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah SWT dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, baik. Terus kemudian apa urgensinya dengan peristiwa ini, dan kemudian apa ibrah pelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa Isra wal Mi'raj, karena tentu kita lihat bagaimana setiap menjelang bulan Rajab ya kita senantiasa sebagai umat Islam dikabarkan tentang peristiwa penting, dan bahkan banyak sekali event-event seremonial yang kita yang kita adakan, yang kita lakukan untuk menyambut bulan Rajab ini. Tapi apakah itu semua berdampak besar bagi umat Islam atau bahkan ini hanya sekedar menjadi seremonial belaka? Nah, ini makanya perlu kita gali lebih mendalam sebenarnya apa ibrah, apa pelajaran yang bisa kita petik dan kemudian kita bisa jadikan bekal untuk lebih baik lagi ke depan dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan berbincang dengan dua ustadz narasumber kita yang sudah insya Allah berkenan hadir dalam kita melakukan daring ya, Zoom meeting kita insya Allah. Yang pertama kita perkenalkan dulu, ustadznya masih muda, ganteng gitu, dan energik, semangatnya, paling suka senyumnya itu sangat memberikan semangat, menularkan semangat, sehingga ya kita jadi ikut bahagia gitu ya. Pertama, ya ini Ustadz Saiful Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz, sehat? Ya, alhamdulillah Ustadz. Berkat Senyumnya sangat
menebarkan semangat. Ya Allah, Baik. luar biasa. Yang kedua, Ustadz, ini di pesisir Banten luar biasa. Beliau aktivis dakwah yang sangat bersemangat juga, sangat bersemangat walaupun sering sekali datang ke studio kita, padahal jarak dari rumah beliau sangat lumayan gitu ya. Dalam kondisi hujan, dalam kondisi apapun, ya petir dan sebagainya, terus bisa hadir untuk memberikan manfaat kepada sahabat semua. Jadi kita perkenalkan kembali, siapa tahu masih ada yang lupa, Tariona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, 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 sehat. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan coba berbincang kembali Ustaz tentang tema malam hari ini, Ustaz ya, tentang Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan Islam global gitu ya. Karena kadang-kadang kita sering mendapati ya event-event Isra Mi'raj ini ya, pengajian-pengajian tablik akbar dan sebagainya, sangat jarang yang kemudian melihat Isra Mi'raj ini dari sisi ini gitu ya, yang ya biasanya kita lihat yang disoroti dari sisi yang lain. Mungkin kita akan coba bahas tema ini untuk malam hari ini. Baik, langsung saja barangkali yang pertama biasanya yang sepuh itu ngalah dulu, nanti saya kasih ke yang muda dulu, pada Ustadz Saiful Ridwan mungkin bisa memberikan pengantarnya untuk membuka perbincangan kita malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, pecinta Oasis ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berbincang kembali dalam kajian rutin ya, pekanan gitu kan. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita daring mengangkat tema Isra Mi'raj dan kepemimpinan Islam global. Para pendengar dan penyimak Oasis, bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sungguh luar biasa gitu ya, yang sangat monumental dan syarat akan pesan-pesan spiritual yang tentunya ini terkait wabil khusus terkait dengan sholat gitu ya. Namun selain dari itu ternyata ada pesan lain yang mungkin dilupakan gitu ya oleh kaum muslimin saat ini, bahwasanya di situ juga tersirat bahwa ada mengandung pesan politik ya, dan peradaban yang sangat mendalam. Ya mungkin kita semua dapat memahami terkait dari hikmah sholat ya. Ketika sholat itu ditegakkan gitu, sudah pasti ada seorang imam. Di situ di belakangnya ada makmum. Nah ini sebenarnya jika kita perhatikan lebih mendalam gitu, ini adalah salah satu tanda bahwa ini adalah salah satu menunjukkan bahwa ada pemimpin dan ada yang dipimpin, dan semuanya ikut serta gitu. Apa yang dilakukan oleh seorang imam, makmum ikut semua. Maka dari itu sebenarnya kalau misalnya kita lebih mengkaji lebih dalam gitu ya, di peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa. Tidak hanya sholat ya, bahkan ketika perjalanan Isra-nya Rasulullah itu dari Mekah ke Palestina ya kan,
Itu kan menunjukkan pemindahan arah kiblat. Luar biasa ini yang sangat susah untuk apa ya? Kalau dilakukan oleh manusia biasa mungkin agak susah gitu. Yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis ya kan, pindah ke Makkah. Tapi alhamdulillah di tengah kesedihan, di tengah keraguan-raguan dan apa ya istilahnya himpitan tekanan dari umat di Makkah waktu itu ya, Allah memberikan suatu hal yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, memperjalankan beliau Isra dari Mekah ke Palestina dan dimi'rajkan ke langit langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Tidak semua manusia bisa langsung bertemu dengan Sang Khalik. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW ini adalah pemimpin dan manusia terbaik. Dan selain itu juga di mi'rajkannya itu kan luar biasa ya. Dari mulai diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, diperlihatkan dunia seperti nenek-nenek ya kan. Dan selain itu juga di Baitul Maqdis Rasulullah memimpin sholat para nabi gitu. Jadi beliau memimpin sholatnya para nabi. Nabi-nabi yang lain menjadi makmum. Ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin seluruh umat manusia. Ya mungkin itu sedikit ya prolog dari apa yang nantinya kita akan bahas gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah ini kita diskusi mungkin ya saja. Jadi Baik. dalam lagi gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Monggo. Oke, baik Ustaz. Syukron. Mungkin langsung saja ke Ustaz Taryona mungkin untuk memberikan pengantar juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sahabat Oasis, wabil khusus kepada host yang saya kagumi, Ikhwan Abu Taki, dan juga Al-Ustad, lupa saya ini, yang semoga dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabat sehingga sampai kepada kesempatan ini ya, ada kolerasi peringatan Isra dan Miraj dengan bagaimana mewujudkan kepemimpinan global. Namun saya akan memberikan historisnya, bagaimana sebelum terwujudnya kepemimpinan global yang ditegakkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau sebelumnya mengadakan pembinaan
3 tahun pertama ya, setelah mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul, melakukan pembinaan kepada sahabat agar memiliki kepribadian Islam dan keimanan yang kokoh, agar sanggup untuk menjalankan amanah dakwah. Selanjutnya di tahun berikutnya beliau bersama para sahabat berinteraksi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa risalah agung, yaitu risalah Islam. Beliau juga melakukan perjuangan politik dengan menentang segala bentuk kezaliman penguasa, mengungkap kejahatan, makar, dan tipu daya para penguasa saat itu. Dan hanya karena berdakwah, beliau juga mendapatkan tekanan, gangguan, siksaan, bahkan ada yang menjadi korban dari siksaan itu, yaitu keluarga Ammar bin Yasir, yang saat itu menjadi sahabat yang syahid yang pertama. Dan sampai ke posisi titik pemboikotan. 3 tahun diboikot, dan setelah lepas dari pemboikotan oleh kaum Quraisy saat itu terhadap keluarga Bani Hashim, keluarga-keluarga Nabi dan para sahabatnya, disusul dengan meninggalnya paman dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa, sudah terjepit dan sangat terjepit sekali. Dan ikhwan fillah yang dirahmati Allah, dengan kondisi seperti itu Nabi terus berupaya dakwah, mencari nasroh atau thalabun nasroh ke kabilah-kabilah, kembali ke kabilah-kabilah di seputaran beberapa kabilah, bahkan ke Taif yang terkenal saat itu mendapatkan cercaan baik dari kalangan masyarakat maupun para tokoh Taif, yang mana diprovokatif oleh kaum kufur Mekah, sehingga saat itu sungguh sangat terjadi kebuntuan, bahkan seolah-olah menjadi jalan buntu dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maka dalam kondisi ini Allah menghendaki mengisra dan mi'rajkan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujudnya tanda-tanda kekuasaan Allah kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan spirit daripada politik dalam mengisra dan mi'rajkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah ini, ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, sholat di Baitul Maqdis. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi imamnya para nabi pada saat sholat di Baitul Maqdis. Dan yang ketiga, diberi minum 2 pilihan, minum susu dan minum khamr. Dari ketiga peristiwa ini, di mana Baitul Maqdis saat itu dipimpin yang selama ini di monitoring atau di bawah kepemimpinan Bani Israel, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Baitul Maqdis itu bertanda bahwa ada yang tersirat bahwasanya kelak
Baitul Maqdis akan dikuasai oleh kepemimpinan umat Islam sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Spirit yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam dari para nabi, atau istilahnya itu An-Nabi wal Mursalin, ya, pemimpin penghulu para nabi, yang tadinya dikuasai oleh, ya, atau dipimpin oleh Bani Israel, yang kelak akan dipimpin oleh kaum muslimin sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa yang ketiga, diambilnya air susu sebagai minuman, itu bentuk fitrah, ya, mewujudkan kepemimpinan, mewujudkan kekuasaan sesuai dengan fitrah, yaitu air susu. Itu mungkin. Dan setelah kejadian itu terwujudlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan daulah Islam yang pertama. Demikian prolog yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, syukron Ustaz. Ya, jadi di awal kita sudah diberikan gambaran ya bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa gitu. Ini ternyata tadi Ustaz itu menyampaikan syarat membawa pesan-pesan penting. Ya, dan juga Ustaz Taryona menyampaikan dilihat dari sisi historis dan juga bukti-bukti dari peristiwa Isra Mi'raj, bahwa ini memang ada satu pesan yang kita soroti malam hari ini, bahwa pentingnya sebuah kepemimpinan ya global, termasuk di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini membawa pesan tersebut. Terus kita tahu bahwa Isra Mi'raj tadi kan diawali dari proses Isra-nya Nabi dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Melihat dari sisi ini kita masih melihat dilema, Ustadz, ya. Masih melihat dilema bahwa ini memberikan pesan bahwa betapa penting dua masjid suci ini, Masjidil Haram dan juga Masjid Baitul Maqdis. Tapi hari ini kan kita tahu bahwa di Masjid Baitul Maqdis ini ternyata masih dalam dalam penjajahan ya kaum Zionis Yahudi, laknatullah alaihi. Nah, ini apakah ini bisa menjadi sebuah realitas yang perlu kita pahami, bahwa memang ya kepemimpinan itu penting, salah satunya untuk bisa memberikan kebebasan pada tempat yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Kira-kira bisa nggak kita lihat dari sudut pandang seperti itu, Ustaz? Ini Ustaz Saiful barangkali. Ya, baik, Ustaz. Terkait dengan kenyataan hari ini ya, Ustaz, ya. Nah, ternyata di Palestina, jadi tempat beradanya Baitul Maqdis sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja, kan gitu ya. Sementara bahwa ini dulu itu adalah tempat yang sangat mulia. Tapi ya ternyata ini bukan tanpa sebab, Ustaz. Ya kan? Ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat dari sejarahnya, ini kan Bani Israel ini sudah dari dulunya seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, namun
belakangan hari ini ternyata kemusyrikan, kekufuran, istilahnya sesuatu yang bertentangan dengan Islam ini didukung oleh kekuatan besar yang eh, apa ya, yang bersekutu gitu. Mereka semuanya bersatu padu menginginkan negeri-negeri Islam itu tidak apa ya, tidak sejahtera atau mungkin tidak aman, tidak damai. Jadi ya mereka menginginkan kehancuran dari Islam itu sendiri. Nah, yang terjadi hari ini seharusnya ya mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita bersatu padu gitu kan, kembali pada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau setelah Isra Mi'raj itu kan mendirikan daulah saja. Mendirikan daulah, beliau memimpin negara, ya pada pada akhirnya ketika negara itu berdiri bisa menyatukan negeri-negeri yang lainnya yang tadinya belum eh, dikuasai oleh kaum muslimin itu menjadi negeri muslim semua. Ini kan luar biasa gitu. Bahkan ketika ada kaum kafir yang mengganggu pun itu dapat segera diselesaikan. Dan faktanya emang tidak ada yang berani gitu. Waktu itu pernah juga waktu perang apa itu lupa saya. Yang jelas saking tidak berdayanya kaum Quraisy, akhirnya mereka bersekutu dengan Yahudi, mengumpulkan semua pasukan, ya. Tapi ternyata alih-alih mereka menang, tetap kalah. Bahkan ada suatu kisah juga ketika ada seorang perempuan yang diganggu ya oleh Yahudi. Ini luar biasa gitu kan. Padahal Rasulullah sudah eh, wafat gitu ya, meninggalkan kita semua. Tapi karena kepemimpinan Islam masih terjalin waktu itu, masih apa? Masih tegak. Khalifah waktu itu yang memimpin langsung menginstruksikan kepada pasukannya yang panjangnya mungkin dari sini, kebetulan saya di Tiga Raksa ya saja. Mungkin dari sini sampai Cimone malah lebih kali ya. Panjang banget gitu. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Bayangkan ketika sekarang, jangankan Palestina gitu ya, Venezuela aja yang kemarin terbaru, itu tidak ada negara, salah satu negara atau negara manapun nggak ada yang berani untuk melawan kesombongan dan kepongahan negeri kafir. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa apakah Palestina itu bisa apa kita ambil hikmah dari apa yang terjadi, gitu ya. Nah, sebenarnya sih harusnya iya saat gitu ya. Harusnya umat Muslim itu sadar gitu ya bahwa hari ini itu tidak eh, seperti yang seharusnya. Kan umat Islam itu tinggi gitu kan. Umat Islam itu tidak ada yang dapat menandinginya. Tetapi kenyataan hari ini umat Islam terjajah, umat Islam terzalimi, dan tidak ada perisai yang melindunginya. Kita lihat Palestina yang sampai saat ini yang katanya sudah ada perjanjian damai, tapi ternyata masih seperti itu, gitu kan? Masih ada peperangan. Ya itu ya saja. Jadi harusnya sih kaum muslimin ini sadar, gitu kan, bahwasanya kita membutuhkan suatu hal, gitu kan, suatu hal yang bagaimana caranya, solusi dari ini semua, gitu kan? Kenapa kaum muslimin ini bisa terus terjajah? Kenapa kaum muslimin saat ini tertindas, gitu kan? Ini solusinya seperti apa? Gitu.
Ya mungkin itu dulu Ustaz gitu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan pesan penting bahwa Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah tempat yang sangat penting dan dimuliakan bagi umat Islam ya. Jadi perlu untuk kita bebaskan. Nah, sedangkan di realitas saat ini setelah sekian puluh tahun penjajahan penguasaan Zionis terhadap Baitul Maqdis dan juga pembantaian genosida yang dilakukan pada rakyat Palestina ya sampai hari ini itu masih terjadi ya Ustaz ya. Iya, betul. Artinya memang perlu ada sebuah dan kita lihat negara-negara yang ada di dunia ini termasuk negeri-negeri umat Islam, negeri-negeri Muslim gitu ya, itu tidak berdaya melihat ini semua. Jadi mungkin ini juga menjadi sebuah pemikiran kita bersama bahwa memang kepemimpinan global yang menyatukan dan bisa membebaskan Palestina itu sangat penting dan mendesak begitu Ustaz ya. Betul Ustaz. Baik, terus mungkin ada berbagai macam urgensi kepemimpinan global di dalam memaknai peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kita tahu hari ini kan yang paling dominan yang selalu disampaikan kepada kita dan senantiasa kita pahami bahwa salah satu pesan penting dari Isra Mi'raj itu kan adanya perintah untuk sholat begitu ya. Bahkan kaitan dengan sholat sekalipun butuh adanya sebuah kepemimpinan begitu ya. Betul. Ya, kira-kira mungkin ibroh-ibroh yang lain tentang kaitannya Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan ini mungkin apalagi mungkin Ustaz Taryona bisa lebih memperjelas untuk hal ini. Ya, terima kasih Ustaz Abu Taufik dan Ustaz Saiful. Bahwasanya ya, setelah Nabi SAW menegakkan daulah Islam di Madinah dengan begitu kompleks, ada berbagai macam agama, bahkan ketika Yahudi itu tidak diperkenalkan ada di Baitul Maqdis, di Madinah Yahudi ditampung. Jadi seluruh ajaran itu ada di lingkungan atau di daulah Islam yang pertama di Madinah. Sehingga sampai ya dilanjutkan oleh khilafah-khilafah berikutnya ya, dari Abu Bakar, Utsman, Ali sampai bencana itu datang diruntuhkannya di kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Ini ya musibah yang paling dahsyat ya, ketika sistem kepemimpinan yang begitu ya mengalami sebagai perisai umat, sebagai jundah ya sudah hancur sehingga tidak ada lagi kepemimpinan Islam global yang mana otomatis diambil alih oleh kepemimpinan selain Islam. Disinilah mulai kerusakan itu nampak. Ya. Fasad itu nampak kerusakan itu. Karena apa? Ya, dari fungsi vital kepemimpinan Islam itu sebagai perisai, ketika perisainya pelindungnya sendiri tidak ada, ya, digantikan dengan sistem selain Islam, sistem kufur, ya, walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhriju min nuri ila dzulumat. Jadi ya dari cahaya Islam menuju ke kegelapan. Dan terbukti ya, bahkan ini disampaikan oleh para pakar tokoh sistem yang berlaku atau sistem kapitalis demokrasi itu adalah sistem zolim dan
gagal. Ya. Di sini dia disebut. Ya. Yang kedua adalah terjadi ketimpangan sosial. Jadi ketika Islam itu tidak tegak di muka bumi dengan kepemimpinan globalnya, ya, digantikan dengan sistem kapitalis, timbullah ya ketimpangan dari 1% untuk 1% oleh 1%. Yang mana? 99 terpuruk yang 90. Makanya disebut di sini kezalimannya sistemik. Zalim dong, ya kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang selanjutnya adalah ya Afwan ya, di mana Amerika yang sebagai gembong ya kapitalis, dia menjadikan sebagai polisi dunia. Tapi dia menggunakan standar ganda. Bagaimana dia memperlakukan kaum muslimin ya, di berbagai belahan dunia, ya bahkan seperti di Gaza, di Palestina, ya, di Baitul Maqdis yang saat ini ya sedang prahara yang berkepanjangan. Bagaimana nasib presiden kemarin yang diculik? Ya. Hampir semuanya bungkam, ya. Termasuk pemimpin-pemimpin kezaliman yang dilakukan oleh Amerika. Inilah ya disebut kezaliman sistemik. Belum lagi sumber daya alam, ya. Freeport, ya, Exxon Mobil, ya, terus Newmont, semuanya luasa mengeruk kekayaan negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan terakhir ya Cak Maduro itu juga dia punya ya, kandungan minyak bumi yang luar biasa sehingga dia dengan mudahnya ya kedaulatannya ya dizolimi ya, dengan seenaknya dia melakukan hal-hal seperti penculikan tersebut. Ini bentuk kezaliman sistemik yang dihasilkan oleh sistem kapitalis yang nyata-nyata di depan mata. Jadi kalau mau memahami sesuatu itu memang bukan cuman pemahaman, tapi kan faktanya ada. Jadi lebih kuat kita menampakkan suatu kerusakan untuk membongkar ya, makar-makar dari kaum-kaum kufar ini. Yang selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Yang tadi itu, ya, sistem kapitalis ini ya selain berupa kezaliman juga pengelolaan kekayaan ya berputar pada orang-orang kaya saja. Sehingga apa? Dari 1% oleh 1% untuk 1%. Sehingga apa? Yang 99%-nya ya di bawah. Kita tahu ya negeri ini kemarin ya waktu bencana itu ya padahal hutan udah digundulin ya, tambang udah dikeruk ya, kekayaan negeri ini sudah diangkut ya, sudah dikelola, tapi di atas 50% ya, di bawah garis kemiskinan menurut standar Bank Dunia. Ini ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah ya, kegagalan oleh sistem yang selain Islam, oleh sistem kufar yaitu sistem demokrasi, gagal menghadirkan keadilan dan kestabilan yang memicu krisis kepercayaan dan kekacauan sosial. Ya. Ini ya. Nah, disinilah ya bentuk daripada wujud inna sholati tanhanil fahsyi wal munkar. Ini kemungkaran. Manakala realita kita sholat yang diturunkan ya, buah dari Isra Mi'raj, ya, bahwasanya sholat itu mencegah daripada ya, nahi dan mungkar. Nah ini, ya, mari kita wujudkan keadilan
mari kita wujudkan ya, kestabilan dari ketimpangan sosial, ya, dari hasil buah dari mendirikan sholat ini, yaitu mencegah nahi dan kemungkaran. Salah satunya adalah kemungkaran yang sistemik, yang dihasilkan oleh sistem yang gagal, yaitu sistem yang kufar dari sistem demokrasi. Itu. Dengan apa? Dengan mewujudkan kembali sistem yang fitrah, sistem yang dipilih oleh Nabi, yaitu air susu, bukan air yang diharamkan, ya, seperti saat ini, ya. Sistem demokrasi yang dilahirkan dari rahim yang haram, dari kebebasan, dari buah pikir makhluk, diganti dengan sistem hierarki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem kepemimpinan global yang akan kita wujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Ya, baik, Ustaz. Jadi ternyata banyak ya insight-insight atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita peristiwa Isra Mi'raj ini kaitannya dengan politik. Dalam hal ini adalah kepemimpinan, begitu ya. Jadi selain ini adalah memang sebuah kewajiban, ternyata ini urgent. Makanya kita di awal menyebut bahwa Isra Mi'raj dan urgensi kepemimpinan global dalam Islam. Karena memang faktanya tanpa adanya persatuan atau kepemimpinan global ini banyak hal-hal atau kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditunjukkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi contohnya misalkan dikuasainya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa oleh kaum penjajah, dan juga tadi bahkan kewajiban yang utama dari yang diperintahkan Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj, sholat, itu ternyata juga mengandung pemahaman bahwa sholat itu mempunyai esensi tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah dari kerusakan dan juga kekejian dan juga kemungkaran. Nah, ini memang perlu kepemimpinan juga begitu ya Ustaz ya, karena faktanya maraknya berbagai macam kerusakan yang hari ini terjadi, termasuk tadi Ustaz sebutkan contohkan bencana yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Itu kan memang karena salah satu sebabnya di situ ada peran manusia dalam merusak lingkungan, merusak alam, sehingga kemudian terjadi bencana. Nah, ini kan berarti salah dalam tata kelola. Dalam hal ini karena skupnya sangat besar, berarti memang ini peran kepemimpinan sangat penting. Ini salah satu esensi juga dari perintah sholat. Bahkan tadi sholat sendiri yang menjadi kewajiban mendasar di dalam Islam itu ternyata tidak bisa terlaksana tanpa adanya kepemimpinan ya Ustaz ya. Karena sekarang itu sholat yang didapat dari peristiwa Isra Mi'raj itu awalnya kan hukumnya wajib toh Ustaz ya. Hari ini sholat itu bukan wajib hukumnya kayaknya ya. Hukumnya sholat sekarang itu menjadi boleh gitu. Jadi boleh sholat, nggak sholat juga boleh gitu. Padahal sholat hukumnya wajib. Sedangkan kita melihat dulu di masa Rasulullah dan juga para penerus Rasulullah SAW kan
orang yang kemudian meninggalkan sholat itu juga ada sanksinya ya oleh negara ya Ustaz ya. Begitu bukan ya Ustaz Saiful? Iya, betul Ustaz. Jadi kalau hari ini mau sholat boleh, mau nggak sholat boleh. Sedangkan ya sholat itu sedangkan di dalam Islam seharusnya menjadi sesuatu yang wajib. Bahkan ketika ditinggalkan ada sanksi dan yang memberikan sanksi itu juga seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa memberikan sanksi. Baik, kita sebenarnya dibatasi durasi, Ustaz. Ini punten seharusnya memang kita selesai di jam 9. Ya, cuman memang karena kita tadi ada delay masuknya mungkin ya masih diberikan kompensasi mungkin berapa menit ke depan. Tapi dengan waktu yang tersisa mungkin saya minta kepada Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan kesimpulannya. Sebenarnya masih panjang yang mesti kita diskusikan, tapi karena durasi ya kita langsung loncat ke kesimpulan gitu. Closing statement. Ya barangkali kadang-kadang tapi banyak di antara sahabat ini yang ditunggu ya closing statement. Kita intinya saja gitu, nggak usah banyak-banyak diskusi tapi kemudian intinya dapat gitu. Ya barangkali mungkin Ustadz Jamal bisa menyampaikan closing statement untuk diskusi kita malam hari ini. Monggo silakan Ustadz. Mungkin mulai dari Ustadz ya karena tadi di awal kirimnya Ustadz Saiful, mungkin Ustadz Saiful lebih dulu silakan. Baik, terima kasih Ustaz Zuki. Jadi apa ya, miris gitu ya. Tadi yang antum sampaikan itu antara kalimat boleh dengan kalimat harus gitu ya Ustaz. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan gitu. Yang ternyata ya fakta hari ini memang seperti itu gitu. Kita lihat mungkin ya generasi kita remaja-remaja itu sudah mulai acuh gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang harus dicarikan solusi ya. Kalau misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan kerusakan alam gitu ya, itu juga dibutuhkan solusi. Nah ini harus ada yang berani menyampaikan, harus ada sesuatu yang apa ya istilahnya bisa menjadikan yang tadinya buruk menjadi baik. Harus ada sesuatu perubahan bagaimana caranya supaya umat muslim dan kaum muslimin ini tidak terus-terusan seperti ini gitu. Ya sementara di dalam sholat juga sebenarnya kan tidak hanya apa tanha anil fahsya'i wal munkar saja gitu ya. Tapi di situ juga ada eh, hikmah yang bisa diambil terkait sholat itu ya, itu adalah terkait dengan jujur, amanah, dan adil. Dan dari situ saja sebenarnya para pemimpin-pemimpin itu seharusnya jangan sampai lupa. Urgensi dari sholat itu jangan hanya menjalankan saja, tapi juga sholat itu harus didirikan gitu. Kalau misalkan hanya menjalankan ya sama kayak baca koran saat atau mungkin baca artikel, baca selesai gitu. Quran juga baca selesai gitu ya. Tapi ketika Al-Quran itu ditadaburi ya kan, dipelajari itu kan sangat berbeda. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan ya eh, apa yang terjadi hari ini para pemimpin-pemimpin itu menjadi amanah, tidak menjadikan sistem selain Islam yang menjadi tolak ukur, ya kan? Tadi juga Ustadz Aryana menyampaikan bahwa demokrasi itu telah gagal gitu Ustadz ya. Ya mudah-mudahan bisa kembali kepada Islam gitu. Karena sejatinya para pemimpin kita itu mayoritas orang Muslim Ustadz. Ya harapan kita kan
kembali gitu kan, kembali kepada Islam, bahwasanya Islam mempunyai solusi. Karena kalau misalkan kita lihat hari ini gitu ya, Islam itu kaum muslimin dijauhkan dari Islam dan dipaksa untuk mengikuti sistem selain Islam, yaitu kapitalis. Maka selama kapitalis ini memimpin, maka Islam itu akan semakin jauh. Dan pastinya slogan keadilan itu hanyalah slogan omong kosong. Maka perlu adanya suatu kepemimpinan global, yaitu dari Islam gitu ya. Jadi kita menawarkan bahwasanya bukan hanya menawarkan, bahkan harus dijalankan bahwa kita ini mempunyai sistem kepemimpinan Islam, yaitu Daul Khilafah Islamiyah, ya kan, seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat gitu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu closing dari saya gitu ya. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Mungkin langsung saja Ustaz Aryana, silakan. Speakernya dibuka dulu Ustaz. Ya. Jadi memang ada kolerasinya antara sholat, di mana penegakan sholat aja di sistem demokrasi ini ya sholat boleh, nggak sholat boleh, kan itu. Jadi mubah hukum sholat. Ya, padahal mah sholat dari kecil itu dididik apa? Oh, kalau udah semester berapa itu? Tapi ya kembali lagi ya, esensinya itu ya ketika kita sudah melakukan sholat, maka ya mewujudkan dari kemungkaran tadi itu, dalam arti ya meninggalkan kemungkaran, merubah kemungkaran. Kemungkaran kepada apa? Yang secara ya, sistematik, di mana urgensi dari kepemimpinan Islam global ya, itu adalah adanya sistem Islam yang diterapkan secara kafah. Ini yang selanjutnya, yang kedua, adanya ya, pemimpin yang amanah, yaitu khilafah yang akan menerapkan hukum-hukum Allah, bukan ya penguasa boneka yang tunduk, ya, apalagi tunduk kepada hukum-hukum manusia. Ya. Yang dalam hari ini adalah hukum-hukum menyontoh dari ala Barat yang selain Islam. Ini ya. Maka dari itu ya menegakkan kepemimpinan Islam itu sangat ya urgensi sekali. Nah di sini ketika bicara kemungkaran, banyak upaya-upaya ya umat Islam mau merubah keadaan ya, yang fasad ini pada, namun perlu digarisbawahi perubahan-perubahan yang cuma sesaat, perubahan-perubahan yang individualis ya, ini tidak akan merubah karena sudah dicontohkan ya, dakwah Nabi itu bukan sesaat. Nabi ditawarkan, kalau kamu menjadi pemimpin ya, posisi di kaum Quraisy saya akan angkat. Nggak mencari sesaat seperti itu, individualis ya. Setelah saya berjuang ini untuk dirinya ya, untuk usahanya, untuk perusahaannya, untuk jabatannya, bukan individualis. Inilah kegagalan-kegagalan dalam merubah keadaan yang zulumat ilan nur. Nah, perubahan seperti apa? Perubahan yang menyatukan umat. Ya. Apa itu perubahan yang menyatukan? Pemikirannya yang Islami. Keyakinannya. Ya. Keyakinannya itu ridwanullah. Yang ketiga adalah ya, pendapatnya harus Islami. Ya. Dan di sini
akan menyatukan umat. Bukan sesaat, bukan individualis. Tapi untuk mewujudkan sistem ilahiyah. Sistem yang diridhoi Allah karena yakin dengan ridwanullah. Sistem yang akan kokoh fitrah karena ya sesuai dengan fitrah manusia, ya, pemikiran-pemikirannya ya, yang islami, yang fitrah manusia. Dan juga pendapat-pendapatnya, ya, argumen-argumennya juga yang islami. Ya. Gimana merubah keadaan yang zulumat ilan nur? Dia menggunakan pendapatnya George Rousseau, Adam Smith, Karl Marx. Lah ya kacau. Ya, bukannya yukhriju min zulumat ila nur, malah yukhriju min nur ila zulumat. Dia Islam, tapi pemikirannya pemikiran kufar. Tapi keyakinannya keyakinan ya materialistik. Tapi pemikiran-pemikiran yang tidak Islami. Ini tidak akan mewujudkan suatu yang sistem yang akan mewujudkan sistem kepemimpinan global yang diridhoi Allah. Maka dari itu ya kita harus yakin walaupun konsekuensi dakwah seperti ini fitrahnya juga kembali kepada dakwah Nabi, walaupun cuma dakwah banyak sekali cobaan-cobaan, tapi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju min dzulumati ilan nur. Takbir. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, insya Allah bisa terus istiqomah di dalam perjuangan dan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih pada dua narasumber kita yang alhamdulillah malam hari ini sudah berbagi dengan kami di Oasis Obrolan dan Analisis Seputar Islam. Mudah-mudahan panjenengan semua, Ustadz Saiful ya selalu diberikan keberkahan, Ustadz Taryona, dan jangan lupa nanti kalau kita undang harapan kita bisa kembali hadir ya untuk memberikan wajangan-wajangan dan manfaatnya untuk para sahabat Oasis. Baik sahabat Oasis rahimakumullah, demikian tadi kurang lebih sedikit obrolan kita ya. Mungkin karena durasinya belum memadai ya, barangkali masih banyak yang perlu kita diskusikan. Nah, ini kesempatan juga untuk para sahabat semua ya, kita juga membuka diri bagi para sahabat ketika masih penasaran dengan berbagai hal ya kaitannya dengan tema-tema kita di dalam Oasis, ya silakan bisa menghubungi kami melalui channel Oasis atau melalui tayangan-tayangan kita, bisa sampaikan melalui komentar ya, barangkali juga melalui kontak-kontak yang bisa dihubungi dari tim Syiar Banten. Silahkan, kita akan insya Allah kita akan memberikan kesempatan para sahabat semua untuk bisa sama-sama berbagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mohon maaf jika kalau apa yang kita diskusikan malam hari mungkin ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan ampunan kepada kita semua. Sampai berjumpa pada tayangan-tayangan yang lain. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share seluas-luasnya channel Syiar Banten, khususnya juga rubrik podcast Oasis, agar mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lebih luas lagi kepada umat. Kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.